Pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang ada pada dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau disebut juga driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Teori-teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Maslow mengabarkannya dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkatan. Menurut teori ini, manusia dimulai dengan memenuhi kebutuhan yang paling dasar di tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan tersebut dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow, dimulai dengan kebutuhan biologis dasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih kompleks. Kebutuhan tingkat lebih tinggi hanya akan menjadi penting setelah kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dengan kata lain, manusia cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum memperhatikan kebutuhan yang lebih tinggi dalam piramida kebutuhan Maslow. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minuman, dan kebutuhan tubuh lainnya seperti tidur dan kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari rasa aman dan perlindungan dari bahaya. Ini melibatkan perasaan aman dan terlindungi dalam lingkungan serta merasa bebas dari ancaman. Terus yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Setelah merasa aman, individu mencari hubungan sosial dan keintiman. Ini termasuk hubungan emosional, persahabatan, dan rasa memiliki atau menjadi bagian dari satu kelompok. Terus ada kebutuhan penghargaan. Setelah memenuhi kebutuhan sebelumnya, individu mencari pengakuan dan penghargaan. Ini melibatkan pencapaian, kompetensi, mendapatkan dukungan dari orang lain, dan mendapat apresiasi atas usaha dan prestasi. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat tertinggi dalam piramida Maslow. Setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, individu mencari pengembangan diri dan pemenuhan potensi pribadi. Ini melibatkan eksplorasi kognitif, estetika, dan mencapai kepuasan diri serta menyadari potensi yang dimiliki. Terus ada teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Jadi menurut teori Herzberg terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu faktor higiene atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Nah, faktor higiene atau faktor intrinsik, faktor ini mendorong seseorang untuk menghindari ketidakpuasan. Ini melibatkan hubungan antar manusia, kondisi lingkungan kerja, dan imbalan yang diterima. Faktor-faktor ini jika tidak memenuhi harapan dapat menyebabkan ketidakpuasan. Terus ada faktor motivator. Faktor ini motivasi seseorang untuk mencapai kepuasan, melibatkan pencapaian pribadi, pengakuan atas prestasi, kemajuan dalam kehidupan, dan faktor-faktor lain yang memberikan kepuasan secara intrinsik. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Wexley dan Newcomb dalam Wilson Bangun mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi pemangkunya. Kejadian sebaliknya, ketidakpuasan akan diperoleh bila suatu pekerjaan tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu teori kepuasan kerja. Nah, menurut Wexley dan Yuki, seperti yang dijelaskan dalam karya Asad, terdapat 3 teori umum tentang kepuasan kerja, yaitu teori ketidaksesuaian. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Porter pada tahun 1974.
Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan membandingkan perbedaan antara harapan atau yang seharusnya ada dengan realitas yang dirasakan. Jika realitas melebihi harapan, orang akan merasa puas meskipun terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut positif. Sebaliknya, jika realitas jauh di bawah standar minimum yang diinginkan, menciptakan perbedaan negatif, maka tingkat ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan akan semakin besar. Yang kedua ada teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh Adam dengan pengaruh dari konsep yang diperkenalkan oleh Jeleznik. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa tingkat kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh apakah ia merasa bahwa situasi yang dihadapinya adil atau tidak. Penilaian keadilan ini dilakukan dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain sekelas, sesama karyawan di kantor, atau bahkan dengan orang yang kerja di tempat lain. Yang ketiga, two factory teori. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang terpisah, yang berarti bahwa mereka bukanlah variabel yang berada pada satu spektrum yang sama. Faktor-faktor yang memuaskan adalah achievement atau prestasi, pengakuan, sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan. Menurut Herzberg, kehadiran faktor-faktor ini akan menyebabkan ketidakpuasan kerja, tetapi ketidakadaannya tidak terlalu menyebabkan ketidakpuasan. Ekspektasi teori. Teori harapan yang dikembangkan oleh Fromm dan diperluas oleh Porter dan Lauer. Fromm menjelaskan bahwa motivasi merupakan hasil dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu dan penilaian seseorang terhadap kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan membawa hasil yang diinginkan.